Semangat kebersamaan dan gotong royong warga desa Teluk Kombal, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara dalam menyambut musim laut kali ini memang luar biasa. Gak peduli tua, muda, anak-anak semua turut serta. Maklum saja, akhir-akhir ini kondisi laut di perairan Indonesia sangat buruk dan mengakibatkan para nelayan susah untuk melaut. Karena ini merupakan musim laut pertama, warga di Teluk Kombal biasa melakukan ritual sekalaran dengan menebar beras kuning dan uang logam di atas laut. Prosesnya, sebelum kita tebar itu, kita akan puterin spotnya itu 3 kali. Puterin, kita tebar-tebar, dan mudah-mudahan nih, ini artinya supaya bisa mendapatkan berkah yang melimpah dan halal. Ya Pak ya? Sadap. Ya. Bapak gimana? Ya, mau batu ini aja. Obat di mana tahu? Obat. Dek, anu nampir nu. Vitamin lebat. Udah lebat. Lebat. Anak timu anak badanannya. Ritual sekalaran merupakan tradisi yang sudah ada turun-temurun loh. Ritual ini juga merupakan bentuk syukur para nelayan dalam menyambut musim melaut, sekaligus memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan dari nelayan Teluk Kombal setelah melaksanakan ritual sekalaran akan mendapat hasil laut yang berlimpah dan keselamatan saat melaut. Oke, saatnya kita coba peruntungan saya ya. Kali ini saya dan para nelayan akan mencari ikan di seputaran perairan Teluk Kombal. Wait, strike. Wait, balik strike. Yeay. Wah, strike kita yang pertama nih, ikan kerapu. Saya juga nggak boleh kalah, harus strike. Oh, strike. Yeah. Woo. Besar, ikannya besar. Yes. Wow, saya dapat ikan pogot. Beratnya kira-kira 2 kg. Nah, ini dia ikannya, ikan pogot. Atau biasa juga disebut ikan leather jacket. Hidupnya itu di sekitar karang. Ikan pogot ini biasa dibilang leather jacket atau ikan yang berjaket kulit. Karena kulitnya itu tebal, sih, dan lumayan keras. Tapi dagingnya sadap sekali. Ikan pogot bernama latin Aluterus monoceros, memiliki gigi tajam dan tergolong ikan pemakan segala. Wah, sepertinya perahu lain dari nelayan rombongan kita juga sudah dapat ikan tuh. Mereka menangkap dengan jaring. Di perairan Teluk Kombal yang tidak terlalu dalam, memang banyak terdapat jenis-jenis ikan karang. Dan teknik menjaring adalah salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan banyak ikan di sini. Pak, dapat ikan apa Pak? Dapat ikan layur. Layur? Ya. Banyak nggak? Banyak. Boleh bagi nggak? Oke. Wah, hasil tangkapan mereka didominasi ikan layur. Nih ikan layurnya, para nelayan tadi menjaring dan dapat ikan ini. Nah, ikan ini hidup di daerah tropis seperti di Indonesia yang memang lautnya itu hangat dan di perairan dekat pantai yang dangkal-dangkal. Nah, kalau dewasa itu bisa mencapai 2-4 meter. Tuh, tapi kalau untuk ukuran konsumsi 30-40 cm itu cukup. Tuh, bentuknya juga panjang dan pipih. Lihat tuh giginya. Tapi enak sekali kalau untuk dimasak. Tuh. Alah, udah. Oke, Pak. Sekarang kita ke dalam. Sepertinya hasil tangkapan kita hari ini lumayan. Saatnya kembali ke pantai untuk memasak ikan-ikan ini dengan menu spesial dan sadap tentunya. Ibu-ibu, udah siap masak belum? Udah ya, nanti makanannya kita makan bareng-bareng. Siap? Oke, seru sekali karena hari ini saya akan memasak ditemani oleh ibu-ibu warga dari Dusun Teluk Kombal. Nah, kita nih akan memasak makanan khas dari Lombok, yaitu sayur ares. Nah, sayur ares itu terbuat dari gedebong pisang. Nih,
Jadi yang pasti enak sekali. Oke, pertama kita potong-potong saja. Nah, kita bisa lihat di sini gedebong pisang itu banyak sekali seratnya. Jadi bagus sekali untuk yang memiliki masalah dengan pencernaan. Nah, seperti di sini kita bisa lihat ada serat-seratnya, itu kita buang. Kita ambilin satu-satu. Nah, sekarang untuk membersihkan getahnya, itu kita ambil garam. Nah, ini garam yang kasar. Lalu kita remas-remas dulu. Lalu kita ambil air. Nah, getah dari gedebong pisang atau batang pisang itu mengandung zat tanin. Nah, itu bagus sekali karena bisa berfungsi sebagai antiseptik. Jadi, bagus sekali untuk membersihkan luka. Nah, sekarang kita rendam kurang lebih sekitar 10-15 menit. Saya sudah siapkan. Nah, ini yang sudah direndam dan airnya pun sudah dibuang. Nah, menjadi seperti ini. Dia menjadi lebih empuk, sih. Oke, sekarang bumbu-bumbunya. Saya ada kemiri, kencur, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas. Nah, bumbu-bumbu itu dicampur dengan terasi, lalu dihaluskan. Kita akan tumis terlebih dahulu. Sekarang kita tumis bumbunya, kurang lebih sekitar 2,5 sendok makan. Kita tumis saja sampai bumbunya matang dan seluruh aromanya keluar. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan batang pisangnya. Oke, kita tumis-tumis saja sampai matang dan juga sudah lebih layu batang pisangnya. Sekarang kita masukkan santan. Nah, santan ini santan dari satu kelapa dan perasan pertama, jadi dia kental. Nah, ini kita aduk-aduk saja. Lalu kita masukkan garam dan lada. Oke, nah sekarang tinggal kita masak sampai matang. Saya nih mau minta tolong nih sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu, boleh minta tolong nggak? Boleh dimasakin sampai matang dulu. Jadi saya mau masak ikannya. Oke, sip. Ini ibu bawa ke sana maksudnya. Nah, sementara sayur aresnya dimatangkan, saya akan mengolah ikan layur yang tadi saya ambil dari para nelayan. Oke, nah sekarang ikan layurnya, nah ini kita potong-potong saja. Ini kita potong-potong kurang lebih sekitar 2 cm. Nah, karena ikan layur itu dagingnya tipis, maka enak sekali kalau digoreng kering. Wow, alright. Nah, kita masukkan saja ke dalam mangkuk, lalu kita kasih garam dan lada. Kita aduk-aduk saja dan biarkan saja supaya garam dan ladanya menempel pada ikannya. Sekarang saya akan goreng ikannya. Wow. Nah, kita cek. Wow, masaknya tidak terlalu lama karena dia tipis. Jadi kurang lebih sekitar 5 menit juga sudah cukup. Nah, dan warnanya pun sudah berubah menjadi coklat keemasan. Right. Nah, sekarang kita tiriskan saja dari minyaknya. Nah, sudah. Kita taruh dulu supaya minyaknya semuanya turun. Nah, untuk minyaknya yang dari pan, itu kita buang saja sebagian. Kita sisakan kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan untuk menumis. Itu kita masukkan terlebih dahulu anistarnya. Bawang merah. Kita masukkan cabai. Lalu kita masukkan daun jeruk.
Kita remas-remas saja, lalu langsung kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita kasih garam dan lada secukupnya saja. Kita aduk-aduk kembali. Nah, sekarang sudah tercium aroma dari daun jeruknya dan juga cabai. Nah, itu bisa kita masukkan langsung ikannya. Ini tinggal kita aduk-aduk saja. Right, sudah semuanya matang, kita masukkan gula sedikit. Tidak perlu terlalu banyak. Kita aduk-aduk sampai rata. Sudah jadi. Nah, sekarang saya mau ngecek bagaimana sih sayur ares saya. Ibu, sayur aresnya udah. Boleh bawa sini, Bu. Gak apa-apa, Bu. Terima kasih banyak. Nah, sudah. Sekarang waktunya untuk kita plating. Memang bumbu untuk sayur ares yang saya buat ini berbeda atau agak berbeda dengan yang aslinya. Biasanya kalau aslinya itu dengan kunyit, ketumbar, jadi bumbu-bumbu dapur itu dijadikan satu semua. Karena memang kalau aslinya itu dicampur dengan daging sapi. Tapi kalau saya karena akan menggunakan ikan layur, jadi saya membuatnya untuk dipadukannya jadi selaras. Oke, jangan lupa kuahnya. Selanjutnya kita taruh ikannya. Kita tata terlebih dahulu. Nah, memang sayur ares itu tidak terlalu pedas. Maka dari itu, dari layurnya saya berikan bumbu yang pedas. Seperti cabai ini. Nice. Sudah jadi. Ini dia. Layur pedas sayur ares. It's easy, healthy, and tasty. Piston Chef, sadap. Sayur ares buatan saya aromanya enak banget. Jadi nggak sabar nih mau buru-buru nyicipin. Apalagi campuran layur pedasnya pasti menambah rasa sayur. Tadi sayur ares sudah saya masak dengan layurnya. Nah, sekarang saya akan masak ikan pogot yang tadi saya pancing. Nah, ini dia. Nah, ikan pogot ini sering juga dibilang atau dipanggil ikan ayam-ayam karena memang dagingnya itu seperti daging ayam. Nah, saya kan masih di daerah Lombok. Jadi saya akan memasaknya dengan bumbu bakar khas dari Lombok yaitu taliwang. Tapi yang pasti akan saya kreasikan agar rasanya pun sedikit berbeda. Oke, kita mulai saja. Kita akan bumbuin ikan pogotnya. Garam. Semuanya. Lalu lada putih. Juga secara merata. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu agar garam dan ladanya menempel. Ikan pogot ini memang saya potong seperti butterfly atau dibuka, dilebarkan karena dia itu kan memang bagian kulitnya itu keras. Maka dari itu supaya bumbunya masuk dan meresap, itu kita buka dan kita belah. Oke, nah sekarang bumbu-bumbunya. Di sini saya ada bawang merah. Nah, dan bawang putih. Nah, bawang merah dan bawang putihnya itu kita potong-potong saja. Karena ini memang bumbunya harus dihaluskan. Bawang merah itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Salah satunya itu dapat menurunkan darah tinggi. Oke. Nah, lalu bawang putihnya juga dipotong tipis-tipis. Oke, nah sudah. Sekarang bawang putih dan bawang merahnya kita masukkan ke dalam tumbukan. Bumbu-bumbu ini memang harus dihaluskan, jadi bisa diulek, ditumbuk atau juga di blend. Oke, sudah. Nah,
Sekarang saya ada cabai yang sudah kering. Nah, ini juga kita potong-potong saja. Berikutnya saya ada kencur. Kencurnya juga dipotong-potong saja. Kasar saja. Lalu kita masukkan ke dalam bowlnya. Sebelum kita masukkan cabai yang kering, kita harus menumbuknya terlebih dahulu supaya dia akan lebih gampang untuk halusnya. Kita tambahkan garam dan kita tumbuk sehalus mungkin. Sekarang kita masukkan cabai keringnya. Lalu saya ada terasi. Terasi ini kita masukkan kurang lebih setengah sendok teh. Nah, jangan lupa terasinya sudah dibakar. Lalu saya ada gula merah. Kita masukkan 1,5 sendok teh. Oke? Nah, sekarang kita tumbuk lagi sampai halus. Sudah halus. Sudah seperti ini. Sekarang kita masukkan potongan tomat. Nah, kalau di sini saya tambahkan tomatnya itu sudah saya keluarkan bijinya. Tapi kalau misalnya memang lebih memilih yang ada bijinya, silakan saja. Tapi otomatis bumbunya akan lebih berair. Nah, makanya saya juga suggest pakailah dagingnya. Right? Kita masukkan saja semuanya. Dan kita tumbuk lagi sampai halus. Oke, nah sekarang semua bumbunya sudah halus. Kita pindahkan terlebih dahulu dalam bowl. Sekarang kita tambahkan minyak. Kurang lebih sekitar 3-4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk saja sampai semuanya rata. Nah, bumbu taliwang itu biasanya menggunakan santan. Tapi kali ini saya kreasikan santannya diganti dengan perasan jeruk limau. Nah, supaya rasanya pun lebih segar. Oke, nah kita belah dua saja dan kita peras. Kita aduk-aduk lagi. Alright, sudah jadi bumbu taliwangnya dan sekarang akan saya oleskan ke ikannya. Alright. Nah, kita oleskan saja. Nah, memang kalau ikan plogot atau ayam-ayam itu untuk kita mengoleskan bumbunya itu harus di bagian dagingnya saja karena kan kalau kulitnya itu keras sekali. Jadi ketika kita mengoleskan bumbu di situ itu tidak akan menyerap ke dalam. Nah, ikannya sudah. Sekarang kita ambil jaringnya untuk kita taruh ikannya. Oke, kita taruh saja di dalam jaringnya. Lalu kita tutup sampai secure. Oke, sekarang kita bakar bagian kulitnya terlebih dahulu sampai setengah matang. Nah, jadi ketika kita balik itu akan lebih cepat. Nah, jadi kita tunggu ya. Yeay, sudah matang. Sekarang kita pindahkan ikannya ke piring. Pelan-pelan, hati-hati. Jagoannya sudah jadi. Ini dia plogot bakar bumbu taliwang. It's easy, healthy, and tasty. Fish and Chef, sadap! Ikan plogot bakar berbalur bumbu taliwang buatan saya kali ini sangat menggoda. Pasti juara nih rasanya.
Nah, nih ikan bakarnya. Ini pakai bumbu taliwang tapi ala saya. Silakan Bu dibagi-bagi. Makasih. Ayo dibagi-bagi. Rasa lelah setelah seharian melaut dan juga masak tadi terbayar lunas dengan acara makan bersama warga dusun Teluk Kombal. Enak, Mbak. Enak? Makasih ya. Nah, sekarang saya siap untuk tujuan saya berikutnya di Lombok. Tapi mau habisin dulu makanannya. Enak banget.